Badai Ian akan terjang Florida, sekitar 300.000 warga dievakuasi. Rabu tanggal 27 September tahun 2022, pukul 15.54 waktu Indonesia Barat. Havana, badai Ian tumbuh semakin kuat saat badai itu meluncur menuju Kuba di jalur yang akan menghantam pantai barat Florida sebagai badai besar pada awal Rabu tanggal 28 September tahun 2022. Badai Ian diperkirakan akan menghantam ujung barat Kuba sebagai badai besar, kemudian menjadi kategori 4 yang lebih kuat dengan angin kencang berkecepatan 140 mil per jam 225 km per jam di atas perairan Teluk Meksiko yang hangat, sebelum menghantam Florida. Pada Senin tanggal 26 September Tampa dan St. Petersburg tampaknya menjadi salah satu target yang paling mungkin untuk terjangan langsung pertama badai besar sejak tahun 1921. Tolong tanggapi badai ini dengan serius. Ini adalah masalah nyata. Ini bukan latihan, kata Direktur Manajemen Darurat Hillsborough County Timothy Datry pada konferensi pers tentang persiapan badai di Tampa. Dikutip dari AP, Selasa tanggal 27 September tahun 2022, pihak berwenang di Kuba mengevakuasi 50.000 orang di Provinsi Pinar del Rio, mengirim tenaga medis dan darurat, dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi pangan dan komoditas lainnya di gudang-gudang, demikian menurut media pemerintah. Kuba memperkirakan akan terjadi angin berkekuatan badai yang ekstrim, juga gelombang badai yang mengancam jiwa dan curah hujan lebat, ungkap spesialis senior Pusat Badai Nasional AS, Daniel Brown kepada The Associated Press. Pusat badai itu memperkirakan daerah-daerah di pantai barat Kuba bisa mengalami gelombang badai setinggi 14 kaki 4,3 meter pada Senin malam tanggal 26 September atau Selasa dini hari tanggal 27 September. Badai Ian tidak akan bertahan lama di wilayah Kuba tetapi akan melambat di sepanjang Teluk Meksiko, tumbuh lebih luas dan lebih kuat, yang akan berpotensi menghasilkan dampak angin dan gelombang badai yang signifikan di sepanjang pantai barat Florida, imbuh pusat badai. Lonjakan air laut hingga 10 kaki 3 meter, dan hujan 10 inci 25 cm diperkirakan terjadi di seluruh wilayah Tampa Bay, dengan sebanyak 15 inci 38 cm di daerah-daerah terpencil. Air tersebut cukup untuk menggenangi wilayah pesisir. Sebanyak 300.000 orang mungkin dievakuasi dari daerah dataran rendah di Hillsborough County saja, menurut administrator daerah Bonnie Wise. Beberapa dari evakuasi itu dimulai Senin sore 26/9 di daerah yang paling rentan, dengan sekolah dan lokasi lain dibuka sebagai tempat penampungan. Kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk melindungi penduduk kita. Waktu adalah yang terpenting, ungkap Wise. Warga Florida berbaris berjam-jam di Tampa untuk mengumpulkan kantong karung pasir dan mengosongkan rak-rak toko yang berisi air kemasan.